Akhir-akhir ini, pembicaraan mengenai makan siang gratis oleh pemerintah sedang hangat diperbincangkan ya teman-teman. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, bahwa makan siang gratis ini tidak lepas dari manfaat yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu untuk mewujudkan kualitas anak-anak dengan kualitas yang lebih cemerlang. Itu artinya, anak-anak ini diharapkan terhindar dari masalah kesehatan dan kualitas proses belajar mereka yang menjadi lebih baik. Dan tak lupa juga, manfaat dari program ini diharapkan pula dapat mengentaskan masalah kesehatan seperti anemia pada usia dini. Kita tahu ya, bahwa anemia ini merupakan masalah kesehatan yang serius dan dapat berdampak pada kualitas hidup dari penderitanya. Nah, lantas apa sih anemia ini? Kemudian apa pula penyebab serta gejalanya? Mari kita bahas lebih lanjut setelah intro yang satu ini. Anemia adalah kondisi di mana tubuh memiliki sel darah merah atau hemoglobin yang lebih rendah dari normalnya. Nah, hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Apabila kadar hemoglobin rendah, maka tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen yang menyebabkan berbagai macam gejala. Nah, kita perlu mengetahui apa sih penyebab anemia. Nah, ada beberapa penyebab anemia, diantaranya yang pertama kekurangan zat besi. Nah, ini merupakan penyebab paling umum dari anemia, terutama pada wanita yang menstruasi, kemudian ibu hamil atau orang yang kurang asupan makanan dengan zat besi. Kedua, kekurangan vitamin. Nah, terutama kekurangan vitamin B12 atau folat yang sangat dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah. Ketiga, akibat penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini seperti penyakit ginjal, kanker, atau penyakit autoimun yang dapat mengganggu proses produksi sel darah merah. 4. Penyakit genetik. Nah, penyakit genetik ini seperti anemia sel sabit atau talasemia yang mempengaruhi bentuk dan fungsi dari sel darah merah. Kelima, akibat perdarahan. Nah, perdarahan ini merupakan kehilangan darah secara signifikan akibat cedera, operasi, atau menstruasi. Kemudian, kita juga perlu mengetahui apa saja jenis-jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Nah, ini terjadi karena kurangnya zat besi yang diperlukan untuk membuat hemoglobin. Kedua, anemia defisiensi vitamin. Nah, anemia ini terjadi akibat kekurangan vitamin B12 atau folat. Ketiga, anemia aplastik. Nah, anemia ini terjadi akibat ketika sumsum tulang tidak memproduksi cukup sel darah merah. 4. Anemia hemolitik. Nah, ini terjadi karena sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada yang bisa diproduksi. 5. Anemia sel sabit. Penyakit ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan sel darah merah berbentuk sabit dan tidak dapat mengalir dengan baik melalui pembuluh darah. Lalu, apa saja gejala dari anemia ini? Yang pertama, adanya kelelahan dan lemas. Kedua, kulit terlihat pucat. Ketiga, mengalami sesak nafas. 4. Merasakan pusing atau sakit kepala. 5. Merasakan detak jantung yang cepat atau tidak teratur. 6. Merasakan tangan dan kaki terasa dingin. Kemudian yang ketujuh, kuku mudah rapuh atau rambut juga mudah rontok. Lalu, bagaimana diagnosis dari anemia ini dapat ditegakkan oleh dokter? Nah, dokter dapat melakukan yang pertama tes darah dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap atau CBC untuk mengecek kadar hemoglobin dan jumlah sel darah merah. Kedua, ferritin serum
untuk mengetahui cadangan zat besi di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, melakukan tes tambahan seperti tes kadar vitamin B12, folat, atau tes fungsi ginjal jika diperlukan. Nah, yang paling sering dipertanyakan nih, bagaimana pengobatan anemia ini? Yang pertama, untuk anemia defisiensi besi, nah dengan cara mengkonsumsi suplemen zat besi dan perubahan pola makan yang kaya dengan zat besi seperti daging merah, sayuran berdaun hijau, atau konsumsi kacang-kacangan. Kedua, untuk anemia defisiensi vitamin bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi suplemen vitamin B12 atau folat. Ketiga, untuk anemia aplastik atau hemolitik, nah ini tergantung pada penyebab, mungkin memerlukan transfusi darah, atau mungkin juga diberikan obat-obatan, atau juga bahkan melakukan transplantasi sumsum tulang. Yang keempat, untuk anemia sel sabit, dengan melakukan pengobatan untuk mencegah komplikasi seperti obat-obatan atau terapi gen. Nah, ada nih yang juga sering dipertanyakan, bagaimana cara mencegah anemia? Ya, teman-teman bisa melakukan pencegahan anemia ini dengan cara yang pertama dapat mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, sayuran berdaun hijau, atau kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Dan yang ketiga, makan makanan yang kaya vitamin B12 seperti telur, daging, atau produk susu. Dan konsumsi juga folat yang dapat terkandung dalam sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, atau buah seperti jeruk. Nah teman-teman, anemia bisa dicegah dan diobati dengan penanganan yang tepat sesuai dengan penyebabnya. Jika tidak ditangani, maka anemia ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan organ atau masalah kesehatan kronis lainnya. Baiklah teman-teman, sekian informasi yang dapat kami bagikan mengenai tema anemia. Nah, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya untuk selalu berpola hidup bersih dan sehat. Nah, selalu sehat dan selalu bahagia. Salam sehat, catatan harian kuliah. See you on the next videos. Bye.